Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara penulisan yang benar dalam menyusun skripsi. Di sini saya akan membahas dari bab 1 sampai 2. Tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode penelitian oleh Pak Adi Mursalin. Berikut videonya. Sebelum masuk ke bab 1, kalian harus mengetahui judul penelitian apa yang akan dibahas. Nah, judul ini harus sesuai dengan topik pembahasan nantinya. Untuk pembuatan judul, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Seperti contohnya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada produk ABC di kota Pontianak. Oke, kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Apa sih itu pendahuluan? Pendahuluan adalah hal penting yang harus tertulis dan tercantum di dalam karya tulis. Lalu setelah adanya pendahuluan ada namanya latar belakang. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah diangkat dalam skripsi. Di dalam latar belakang dicantumkan argumentasi mengapa suatu topik dipilih. Latar belakang mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel yang terkait dengan topik. Latar belakang adalah landasan yang paling utama untuk memulai penulisan ilmiah. Pada dasarnya, kegunaan latar belakang untuk menjelaskan alasan mengapa masalah diajukan dalam skripsi. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Merupakan suatu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Kemudian ada kuantitatif. Masalah harus ditulis dengan jelas, spesifik, dan konstan agar tidak bisa berubah. Lalu setelah adanya rumusan masalah, kita masuk ke tujuan. Tujuan masalah adalah untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh rumusan masalah tersebut. Jika rumusan masalah ada 5, maka tujuannya juga harus ada 5. Jadi dia juga harus seimbang gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada manfaat. Manfaat merupakan proses yang dapat menghasilkan sesuatu dan memberikan nilai guna tertentu. Kemudian untuk di bab 1 sudah selesai, kita akan masuk ke bab 2. Di bab 2 ada tinjauan teoritis, merupakan pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan penelitian. Ada landasan teori. Landasan teori merupakan seperangkat definisi konsep serta proporsi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan peneliti dia dengan peneliti sebelumnya, seperti itu. Lalu setelah itu ada kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti. Kemudian ada hipotesis atau hipotesa. Ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.